Lucu ya? Gak ada yang katanya klub besar, budgetnya gede, fansnya militan, gak ngotak. Tapi pas lawan Arsenal, dibikin kelimpungan cuma gara-gara sepak pojok. Not penalty, not free kick. Kalau ini sih bukan taktik, ini namanya tamparan berkelas dari sisi lapangan. Manchester United harus mengakui keunggulan Arsenal dengan kekalahan tipis 0-1 pada laga pembuka Premier League 2025-2026 di Old Trafford, Minggu 17 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Meski tampil sebagai tuan rumah, MU gagal meraih poin. Pelatih Ruben Amorim membuat kejutan dengan tidak memasukkan Rasmus Højlund dan Andre Onana dalam skuad utama, memberi kesempatan kepada Mason Mount dan Altay Bayindir sebagai starter. Bayindir langsung menghadapi ujian pada lini depan Arsenal. Pada menit ke-12, tim tamu mendapat kesempatan lewat sepak pojok. William Saliba melakukan gangguan yang membuat Bayindir tidak maksimal mengantisipasi bola. Situasi ini dimanfaatkan Ricardo Calafiori yang sukses menaduk bola ke gawang MU. Gol tersebut membuat Arsenal tercatat sebagai tim pertama yang mampu mencetak gol dari skema bola mati di Premier League musim ini. Taktik sepak pojok yang oleh media Inggris disebut sebagai ilmu hitam kembali terbukti efektif. Sejumlah peluang lain tercipta di babak pertama. MU bahkan mencatatkan 10 tembakan, namun gagal mengubah kedudukan. Hingga turun minum, skor tetap bertahan 0-1 untuk keunggulan Arsenal. Memasuki babak kedua, Amorim belum langsung menurunkan Benjamin Sesko. Striker asal Slovenia itu baru dimainkan pada menit ke-65, menggantikan Mason Mount yang tampil kurang optimal. Masuknya Sesko membuat MU mencoba pola berbeda dengan menghadirkan target man di lini depan. Umpan-umpan silang lebih sering dilepaskan, namun Arsenal merespon dengan pergantian pemain. Ricardo Calafiori digantikan oleh Lewis Kelly, sementara Ben White ditarik keluar untuk memberi tempat kepada Jurien Timber. Pada menit ke-73, MU nyaris menyamakan skor. Bryan Mbeumo mendapat peluang emas melalui sundulan, tetapi bola masih bisa ditepis kiper Arsenal, David Raya. Sebelumnya, pada menit ke-69, Mbeumo juga sempat mendapatkan peluang berbahaya. Arsenal pun hampir menggandakan keunggulan pada masa injury time. Bukayo Saka berhasil merangsek ke kotak penalti, namun tendangannya diblok Matthijs de Ligt. Meski begitu, Arsenal tetap berhasil mempertahankan skor 1-0 hingga laga berakhir. Dengan hasil ini, Arsenal langsung mengamankan 3 poin dan duduk di posisi kelima klasemen sementara. Lebih lanjut, Manchester United harus puas tertahan di peringkat ke-15, situasi yang mirip dengan posisi mereka saat menutup musim 2024-2025 lalu. MU benar-benar tidak beruntung dalam laga ini. Menguasai 62% jalannya pertandingan, pasukan Ruben Amorim justru melewatkan banyaknya peluang yang tercipta. Meski Manchester United mencatatkan lebih dari 20 tembakan terbanyak sejak kemenangan 8-2 atas Arsenal pada 2011, tak satu pun berbuah gol. MU justru lengah di awal laga dan terkena jebakan set piece. Dalam kondisi tertinggal, pelatih Ruben Amorim mengganti Casemiro dengan Manuel Ugarte, keputusan yang dinilai blunder karena mengabaikan opsi Kobbie Mainoo untuk meningkatkan kreativitas lini tengah. Clinton Morrison, mantan penyerang Republik Irlandia, menyampaikan kritik tajam di BBC Sport. Ia menyebut pergantian itu sebagai kesalahan fatal. Mengapa Anda melakukan tackle padahal Anda tahu Anda tidak punya peluang untuk melakukannya? Pergantian pemain yang buruk dengan memasukkan Manuel Ugarte. Tegasnya. Kritik tersebut semakin menguat karena sosok Mainoo dinilai lebih cocok untuk dimainkan karena MU butuh pemain yang lebih menyerang. Sementara itu, Arsenal menunjukkan dominasi atas Manchester United dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Premier League. The Gunners memenangkan 4 dari 5 pertemuan terakhir di Liga dan hanya kalah 2 kali dari 10 laga terakhir, dengan trofi 6 kemenangan dan 2 hasil imbang. Catatan positif ini menegaskan keunggulan konsisten Arsenal dalam rivalitas kedua tim. The Gunners kini seringkali menjadi batu sandungan yang sulit diatasi bagi Manchester United di kancah domestik. Ini menambah bumbu persaingan yang sudah panas antara kedua raksasa Inggris tersebut. Di sisi lain, musim 2024-2025 berpotensi menjadi titik balik penting dalam sejarah Arsenal. Setelah 2 dekade lebih tanpa gelar Premier League, The Gunners kini hadir dengan skuad yang lebih solid, lebih dalam, dan siap bersaing di level tertinggi. Di bawah kepemimpinan Mikel Arteta, Arsenal bukan lagi hanya tim pesaing. Mereka menargetkan posisi teratas. Dengan investasi sebesar 190 juta pound sterling di bursa transfer musim panas,
termasuk pembelian kunci seperti Martin Zubimendi dan Victor Gyökeres, klub menunjukkan keseriusan untuk mengakhiri paceklik trofi. Musim ini bukan hanya soal mengamankan tempat di 4 besar, ini adalah musim krusial bagi Arteta dan skuadnya. Setelah 3 musim beruntun finish di posisi kedua, ekspektasi terus meningkat. Namun kali ini, Arsenal tak sekedar bermimpi, mereka telah membangun tim yang benar-benar siap menjuarai liga. Semua bahan yang dibutuhkan sudah ada. Saya melihat keseimbangan yang tepat di tim ini. Kita punya peluang besar musim ini, ujarnya. Perubahan besar terlihat dari penambahan 6 pemain baru, termasuk gelandang bertahan asal Spanyol, Martin Zubimendi dari Real Sociedad, yang memungkinkan Declan Rice bermain lebih ofensif, peran di mana ia bersinar musim lalu. Tidak hanya itu, kedatangan Victor Gyökeres, 27 tahun yang mencetak 97 gol dalam 102 pertandingan bersama Sporting CP. Salah satu perubahan internal yang jarang dibahas, tapi penting, adalah Arteta menghilangkan sistem tier tingkatan pemain. Dulu hanya tier 1 yang dianggap starter, kini semua pemain dianggap punya kontribusi vital. Dengan kedalaman skuad yang lebih baik, termasuk pemain berpengalaman seperti Christian Norgard dan Kepa Arrizabalaga, Arteta bisa melakukan rotasi tanpa takut performa turun drastis. Selain itu, kedatangan pelatih set piece baru Nicolas Jover diyakini akan membuat Arsenal kembali menjadi ancaman besar dari situasi bola mati, satu senjata andalan mereka musim ini. Arsenal tidak hanya merekrut pemain hebat, tetapi juga pemain mental juara. Zubimendi dan Merino, mantan rekan setim di Real Sociedad, membawa pengalaman dan kepemimpinan. Sementara Gyökeres dikenal sebagai penyerang yang tidak takut pada tekanan. Meski masih punya talenta muda seperti Ethan Nwaneri dan Lewis Kelly, mayoritas skuad inti kini berada di usia emas 23-27 tahun, masa puncak karir seorang pesepak bola. Dengan belanja besar dan harapan tinggi, tekanan internal akan sangat besar jika mereka gagal. Beberapa fans bahkan sempat menuliskan Arteta out di dinding dekat Emirates Stadium setelah transfer tertentu, tanda bahwa kesabaran mulai menipis. Namun, Arteta kini memiliki senjata yang lebih lengkap. Skuadnya lebih seimbang, lebih tangguh, dan lebih siap secara mental. Dan yang terpenting, mereka percaya bisa juara. Arsenal akhirnya membuat langkah besar, bukan hanya soal pemain, tetapi juga filosofi, mental, dan struktur tim. 21 tahun tanpa gelar, bisa jadi musim ini adalah akhir dari penantian panjang. Mikel Arteta bukan lagi pelatih muda yang sedang belajar, kini dia adalah pelatih yang harus menang. Dan Arsenal, mereka tidak lagi sekedar bersaing, mereka siap juara.